Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan semuanya di kami Marketing Channel yang juga bagian dari Studio Video Tuval. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kami akan membahas sebuah soal tentang error recognition. Soal seperti ini banyak dikeluhkan siswa. Karena apa? Karena soal ini menguasai minimal 4 bab, maka kita harus banyak berlatih terhadap soal-soal tersebut. Terlebih penting lagi kawan-kawan, Anda memang kalau menghadapi soal error harus menguasai banyak bab. Maka mari kita belajar tentang grammar bahasa Inggris. Kawan-kawan, langsung saja, ketika kawan-kawan menghadapi soal seperti ini, studies of the sun may lead to the discovery of how the core of sun hits its outer atmosphere. Ada 4 option yang dijadikan pilihan jawaban mana yang salah. Soal seperti ini berarti kita disuruh mencari satu yang salah. Oke, langsung saja kawan-kawan kita simak yang A. Apakah soal A, option A ini salah atau benar? Kita lihat langkah-langkahnya. Pahami terlebih dahulu bahwa yang namanya kalimat itu kan dimulai dari subjek. Pahami bahwa subjek itu selalu berupa kata benda. Oke, nah kalau sudah ada di dalam kalimat seperti ini, berarti kita fokus kepada letak. Kata benda itu yang mana? Nah, cirinya kata benda itu kawan-kawan adalah letaknya sebelum preposisi. Berarti Anda fokus di kata-kata yang ada preposisinya, yaitu ini. Nah, ini ada tulisan sebelum preposisi, itu pasti kata benda. Berarti ciri letak kata benda itu adalah poin ini yang harus menjadi ilmu. Sebelum preposisi, preposisi itu misalnya in, of, dan sebagainya. Maka kawan-kawan, kita lihat studies di situ jenis katanya adalah kata benda. Ini kata benda. Nah, kata benda ini nanti berfungsi sebagai apa? Kata benda yang ada di sini berfungsi sebagai subjek. Berarti benda di sini adalah subjek. Berarti benar bahwa studies itu menjadi salah satu jawaban yang benar. Maka kita lihat yang ini, yang benar. Berarti bukan jawaban yang salah. Artinya kita belum menemukan jawaban dari soal ini. Sebagai tambahan ilmu, kawan-kawan, terhadap kata study atau studies, kalau dia sebagai kata benda, maka artinya adalah penelitian. Berarti benda, penelitian. Cirinya kalau sebagai benda itu di mana, Pak? Di awal kalimat. Ada tulisan seperti itu. Seperti ini kawan-kawan, ini bukan kata kerja, ini kata benda. Caranya adalah Anda lihat kata of. Of ini penanda bahwa di sininya selalu kata benda. Berarti studies di situ adalah sebagai benda yang artinya penelitian. Tetapi hati-hati juga kalau nanti Anda ketemu study atau studies sebagai verb, artinya belajar. Letaknya nanti di mana, Pak, kalau sebagai verb? Ya jelas letaknya adalah setelah subjek. Nah, berarti studies di sini adalah sebagai subjek karena subjek itu letaknya di awal kalimat. Oke kawan-kawan, jawaban A benar. Ya, bahwa itu adalah kata benda. Cirinya letaknya sebelum preposisi, itu benang merah dari jawaban yang A. Kita bergerak ke jawaban B. Pilihan B benar atau salah? Nah, kawan-kawan, kita kalau memahami jawaban B itu kita harus memanggil sebuah ilmu. Ya, ilmu yang namanya predikat.
Predikat itu letaknya kan tentunya setelah subjek, bahwa di sini kalau ada subjek yaitu kata studies, berarti berikutnya adalah predikat. Predikat sebagaimana kawan-kawan ketahui itu berupa modal yang mana will, can, may, must dan sebagainya. Itu bisa juga kalau nanti tidak berupa modal bisa berupa to be. Is, am, are, was, were, bukankah ini letaknya adalah setelah subjek? Hal-hal seperti ini, ya kan? Nah, kalau nanti tidak berupa to be, berarti berupa satunya lagi, yaitu berupa verb. Oke, kawan-kawan kita cermati di soal ini, jawaban B ini, di sini ada kata may. May itu modal. Anda harus tahu bahwa may itu modal kawan-kawannya will, can, must, dan sebagainya. Bahwa ini adalah model. Berarti kawan-kawan kita harus memanggil satu ilmu lagi. Ilmu apa, Pak? Ilmu hukum tentang model. Bahwa yang namanya model, kawan-kawan, hukumnya adalah begini. Setelah ada model, kawan-kawan harus menambahkan verb 1. Tidak boleh verb 2. Pun kalau verb 1 ada aturan yang sangat tegas. Anda nggak boleh menambahkan s atau es di kata kerja ini. Tidak boleh ada s atau es. Oke. Setelah model, kalau tidak diisi verb 1 bisa diisi be. Nah, jadi model itu bisa diikuti. Kalau nggak verb 1, ya diikuti be. Kalau diikuti verb 1 itu nggak boleh ada s-nya. Nah, jawaban ini sudah jelas salah karena ada s-nya. Maka yang dijadikan pilihan salah jawabannya adalah yang ini. Ini yang harus kawan-kawan ambil, masukkan sebagai jawaban pilihan. Gitu kawan-kawan? Oke, sebenarnya soal ini sudah selesai, tetapi karena kita sedang proses belajar, maka kita bahas sekalian yang C. C itu benarnya di mana? Kalau C ini kan nanti sudah pasti benar, karena kita sudah menemukan jawaban salah. Berarti C ini benar, tetapi ilmu benarnya di mana, Pak? Kan begitu kawan-kawan ya? Oke, kita ikuti langkahnya kawan-kawan. Bahwa kawan-kawan untuk memahami C ini benar atau salah, kita harus memanggil satu ilmu, yaitu noun clause. Noun clause itu adalah pola yang tersusun atas WH, bisa why, bisa when, bisa where, bisa which, atau pakai how, nanti ditambah dengan yang namanya subjek predikat. Jadi subjek predikat. Predikat Anda pahami, nanti tolong kembali ke sini kalau Anda ketemu yang namanya predikat, kembali ke sebelah kiri sini ya, ini namanya predikat. Nah, kawan-kawan, Anda kalau ketemu pola seperti ini adalah noun clause. Agar Anda tidak bingung dengan yang namanya question word atau question sentence, kalimat tanya itu kan biasanya begini, WH atau how, belakangnya kan ada tanda tanya. Nah, kalimat ini kan tidak ada tanda tanyanya di sini. Berarti kalau menggunakan WH atau how, kok belakangnya tidak ada tanda tanya, itu namanya noun clause ya, kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Itu ada bahasan khusus nanti kawan-kawan. Nah, kembali lagi kawan-kawan, untuk pilihan C benar atau salah kita harus paham noun clause ya. Kalimat ini mana, Pak, yang noun clause? Silahkan Anda perhatikan yang saya kasih kotak ini kawan-kawan. Ini ada kata how. Terus di sini adalah hits. Hits ini adalah predikatnya. Berarti subjeknya kita tandai nanti mulai dari sini sampai sini. Ini nanti namanya adalah subjek. Nah,
Subjek itu kan berasal dari kata benda, sebagaimana ilmu di jawaban A tadi. Subjeknya yang mana, Pak? Kan ada dua. Nah, caranya ya gampang seperti tadi. Mari kita lihat predikat berupa verb, yaitu hits. Sehingga carilah benda yang berkedudukan sebagai subjek. Tadi, sebagaimana di jawaban A, kita sudah belajar cara mencari subjek. Berhentilah di preposisi. Ya, cara mencari kata benda maksud saya, yang nanti berfungsi sebagai subjek. Berhenti di preposisi. Di sini ada kata the core. Ini adalah kata benda. Kata benda inilah nanti yang berfungsi berkedudukan sebagai subjek. Ya kan? Nah, Anda lihat di soal itu ada kata the core of sun. Yang menjadi subjek bukan sun. Ya, yang menjadi subjek adalah the core karena kita memahami batasan subjek atau benda itu dibatasi sama preposisi. Berikutnya, nah tadi saya simpulkan di sini berarti di sini ada kata benda plus preposisi. Benda inilah yang sebagai subjek, sehingga lanjutan berpikirnya adalah tentukan benda tersebut tunggal atau jamak. Kawan-kawan, di situ ada kata the core of sun hits. Nah, di sini tadi sudah kita sepakati bahwa ini subjeknya. Karena ini benda menjadi subjek. Subjeknya tunggal atau jamak? Ini adalah tunggal karena nggak ada S-nya benda tersebut. Maka berakibat kepada yang namanya kata kerja ini harus ditambahkan S. Ya kan? Kalau ada subjek tunggal, saya pindah ke sini, mohon maaf, diikuti kata kerja verb 1, maka kata kerjanya harus ditambah S atau ES. Berarti jawaban C letak benarnya di situ. Ya karena subjeknya tunggal, Pak. Begitu saja caranya. Oke, mungkin ada yang melompatkan berpikirnya. Anda menaikkan logika berpikir, Pak, kenapa ini kok tidak ditulis pakai verb 2? Kenapa ini kok ditulisnya pakai verb 1? Baik, kawan-kawan, saya jawab. Kawan-kawan, bahwa kalimat ini nanti kalau diterjemahkan itu berbicara tentang alam. Alam itu fakta. Alam itu fakta. Ya, kalau nanti berbicara tentang fakta, Anda harus menggunakan verb 1. Ya kan? Berhubung di sini subjeknya tunggal, maka verb 1-nya kena akibat grammar bahasa Inggris harus ditambahkan S. Oke, kalau Anda terjemahkan ini berbicara tentang alam, kawan-kawan. Alam itu fakta. Fakta itu ditulis pakai simple present. Simple present itu menggunakan verb 1. Verb 1 itu bisa ditambah S, bisa tidak ditambah S gara-gara yang namanya subjek tunggal atau subjek jamak. Oke, kawan-kawan, itu ya terkait dengan jawaban C, letak benarnya gara-gara alasan yang demikian tadi. Baik, kita lanjutkan. Kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan, mohon bantuannya untuk subscribe terhadap channel ini. Semoga nanti semakin berkembang, bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, sehingga kami biar tambah semangat membuat konten-konten yang berhubungan dengan ilmu. Oke, kita lanjutkan ke jawaban yang D. Jawaban D ini benar karena sudah temu jawaban yang salah. Benarnya dari mana, Pak? Oke, kawan-kawan, jawaban D itu kita harus memanggil sebuah ilmu lagi, yaitu yang namanya decrease of comparison. Decrease of comparison itu ada 3, kawan-kawan. Ada tingkat sama, ada tingkat lebih, ada tingkat paling. Saya tidak membahas semuanya di sini ya. Saya hanya membahas satu saja, yaitu tingkat lebih. Tingkat lebih itu namanya comparative degree. Nah, tingkat lebih itu ada 2 dalam bahasa Inggris cara penulisannya. Ada yang menggunakan ER,
seperti ini, adjektifnya nanti ditambah sufiks er, ada nanti adjektifnya diawali oleh more. Ini aturannya nanti berbeda kawan-kawan, tetapi kali ini saya hanya membahas yang ini biar tidak terlalu lama. Nanti kita sambung dengan soal-soal yang berkaitan dengan more ditambah adjektif. Kawan-kawan, yang namanya er itu dipakai kapan, Pak? Tambahan er ini dipakai kapan, Pak? Yaitu syaratnya bila ada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Ada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Misal big, satu suku kata. Yang dimaksud satu suku kata itu gimana, Pak? Yang dimaksud satu suku kata itu adalah satu kali tarikan nafas. Big, handsome, dua kali tarikan handsome. Beautiful, tiga, beautiful. Nah, itu namanya suku kata kawan-kawan ya. Nah, big ini adalah satu suku kata, maka big itu ditambahkan er. Out itu juga satu suku kata, maka ditambahkan er. Berarti di sini sudah benar jawaban D. Alasan benarnya karena sesuai dengan degrees of comparison yang tingkat lebih bagian er. Kapan lagi, Pak? Ada nggak kata sifat lain yang menggunakan er? Ada. Nanti bila ada dua suku kata. Dua suku katanya bagaimana, Pak? Itu nanti di video selanjutnya kawan-kawan. Silakan nantikan konten-konten kami untuk yang berikutnya. Baik kawan-kawan, sebagai informasi kami juga memproduksi video-video pembelajaran. Silakan nanti linknya Anda cermati, kami letakkan di deskripsi di bawah video ini. Silakan Anda lihat-lihat karena ini juga sudah kami taruh di marketplace. Baik kawan-kawan, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap dan sebagainya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.